Assalamualaikum Dolans, ketemu lagi nih dengan kami. Gimana? Pada kangen gak nih sama kami? Sama keseruan kami kan kangennya? Kalau sama kami juga boleh sih kangen, hehe. Nah, kebetulan sekarang udah mau masuk jam sholat asar Dolans. Dan kebetulannya lagi kami lagi ada di salah satu ikon masjid yang ikonik di daerah Pandaan Kabupaten Perigen Dolans. Nah, ini disebut-sebut sebagai Masjid Muhammad Cengho Pasuruan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat Dolans yang mau berkunjung ke Pasuruan misalnya. Setuju nggak kalau setiap bangunan itu punya makna tersendiri Dolans? Seperti halnya Masjid Muhammad Cengho ini yang dibangun, ini juga punya makna tersendiri loh Dolans, khususnya bagi umat muslim. Nah, gimana arsitektur yang ada di dalam masjid ini dan seperti apa? Tonton terus video ini sampai akhir ya Dolans. Nah, pasti penasaran kan ada apa aja di sini? Sebelumnya kami mau nanya nih sama Dolans, ada nggak nih yang mau berencana berwisata ke Pasuruan? Jika iya, nggak ada salahnya kan buat mampir ke salah satu masjid yang cukup ikonik di kota Pasuruan ini. Ya, apalagi kalau bukan Masjid Muhammad Cengho Dolans. Arsitekturnya yang menarik dan lokasinya itu cukup strategis di pinggir jalan raya Dolans. Jadi nggak perlu bingung karena ya di pinggir jalan. Jadi langsung aja kalau lewat Masjid Cengho itu mampir aja Dolans. Kalau dari arah Surabaya itu kita perlu putar balik dulu sih emang. Tapi it's okay lah karena lokasinya itu ada di kanan jalan Dolans. Tenang aja Dolans. Nanti alamat lengkapnya kami tulis di kolom deskripsi seperti biasa. Oke, kita lanjut lagi yuk. Masjid Muhammad Cengho yang letaknya di Pasuruan adalah satu dari 3 masjid besar di Indonesia yang mengabadikan nama besar Laksamana Cengho sebagai nama tempat ibadah. Siapakah beliau? Hayo Dolans, ada yang tahu nggak nih? Tulis di kolom komentar ya kalau tahu jawabannya. Masjid Muhammad Cengho ini merupakan masjid yang mempunyai khas arsitektur Tionghoa. Setuju nggak? Bangunan utama masjid ini memiliki bentuk atap bersusun seperti pagoda khas Tionghoa. Atap tersebut melambangkan hidup manusia di dunia yang sebaiknya tak hanya mengurusi masalah duniawi Dolans, namun tentu saja untuk mendekatkan kepada Sang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Bangunan yang dicat dengan sentuhan warna-warna cerah seperti hijau, merah, dan kuning keemasan menjadi dominan di masjid ini Dolans. Dari tiang, tembok, dan berbagai ornamen seperti lampion yang menjadi ciri khas Tionghoa. Dolans, tahukah kamu bahwa daya tampung jamaah di masjid ini itu bisa mencapai 2000 jamaah loh. Banyak banget kan, Masya Allah. Jadi gak cuma di lantai 1 aja Dolans. Masjid ini itu juga punya lantai 2. Lantai 1 Masjid Cengho ini biasanya digunakan sebagai ruang pertemuan yang kadangkala juga disewakan untuk acara pertemuan lainnya Dolans.
Nah, tapi di lantai 1 ini juga sering digunakan oleh jamaah untuk menjalankan ibadah sholat juga Dolans. Mungkin karena mereka tidak tahu bahwa area sholatnya itu sebenarnya di lantai 2. Dan bisa juga karena biar nggak terlalu jauh aja, karena memang untuk area tempat wudhu dan toilet itu di lantai 1 Dolans. Nah, sekarang kita lanjut yuk Dolans ke lantai 2-nya. Yuk. Di lantai 2 ini terdapat ruangan utama untuk sholat Dolans dengan warna dinding yang didominasi oleh warna merah dan putih dengan karpet yang berwarna merah. Pilar-pilar pada ruangan utama ini berwarna emas dan cukup tinggi Dolans, sehingga mengesankan ruangan yang sangat lapang dan lega. Selain itu, di lantai 2 ini Dolans bakal ngerasain betapa segernya hawa khas Pasuruan. Sejuk Dolans, cobain ya mampir ke sini. Sejarah Masjid Cengho Pasuruan sebagaimana Masjid Cengho yang ada di beberapa kota lainnya. Jadi Masjid Cengho ini nggak cuma ada di Pasuruan Dolans, ada juga di Surabaya, Palembang, dan beberapa kota besar di Indonesia lainnya. Masjid Muhammad Cengho sendiri merupakan inisiasi komunitas Muslim Tiongkok yang sudah lama bermukim di Indonesia. Mereka mendirikan masjid ini bermaksud untuk mengenang Laksamana Cengho dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia Dolans. Peletakan batu pertama masjid ini dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 2004. Bangunan masjid ini dibangun di atas tanah kosong milik perhutani Dolans. Setelah 5 tahun, akhirnya masjid ini diresmikan pada tahun 2008 oleh Bupati Pasuruan. Saat itu masih Haji Jus Bakir Al-Jufri. Ada yang kenal nggak tuh? Kawasan masjid ini juga dilengkapi dengan deretan toko yang menjual makanan, pakaian, souvenir, buah, dan sebagainya loh Dolans. Jadi begitu Dolans, cerita tentang Masjid Muhammad Cengho. Kami pamit dulu Dolans, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share seluas-luasnya. Bye-bye!